warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salat beriringkan salam kita haturkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baik, judul kajian kita pada bulan ini ialah pentingnya menanamkan akhlakul karimah bagi mahasiswa di setiap aktivitasnya. Baik, kepada pemateri dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah berikan pada kita semua, baik itu nikmat Islam, iman, kesehatan, rezeki, kemudian juga panjang umur, juga ilmu, sehingga dapat melaksanakan materi ataupun kajian dari Mas Silva ya. Insyaallah di sore hari yang berbahagia kali ini. Assalamualaikum kita aturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya. Insyaallah kita termasuk dalamnya. Bisa memuliakan sunnah-sunnahnya dan melanjutkan risalah perjuangan dakwahnya, dan semoga kita kelak mendapatkan naungan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, saya diminta materi tentang pentingnya akhlakul karimah ya oleh Adik Sani ini, tentang pentingnya akhlakul karimah bagi mahasiswa ya dalam berbagai aktivitas atau dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi awalnya itu memang akhlak. Dari akhlak itu kalau secara bahasa berasal dari kata khuluk ya. Khuluk yang artinya banyak dia. Ada mulai dari artinya budi pekerti, kemudian juga kepribadian seperti itu ya. Kemudian secara terminologi akhlak itu merupakan suatu kepribadian yang jangka panjang dia. Jadi secara naluri alamiah dan tertanam dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu kalau dalam Islam itu ibarat kalau pohon itu ya, akhlak itu sebagai pohon, di dalam pohonnya itu sebagai buahnya ya. Buahnya, dan kalau akidah sebagai akarnya seperti itu ya, dan cabang kemudian juga ranting daun-daunnya itu ibadahnya seperti itu. Jadi akhlak itu juga menjadi salah satu dasar fondasi yang paling vital ya dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya dia berkata, sesungguhnya aku tidak diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak ya. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari saat itu. Kemudian juga ada juga hadis yang dimana Aisyah berkata bagaimana akhlak Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107 bahwasanya Allah bersabda, tidaklah aku utus engkau itu Muhammad, melainkan untuk menjadikan rahmat untuk semesta alam, seluruh semesta alam. Jadi seperti itu ya. Jadi Rasulullah diutus intinya dari hadis dan surah Al-Anbiya tadi ayat 107 menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau kita menjadikan semesta ini sebagai rahmat, pastinya itu semesta mendukung untuk kita.
seperti itu. Kemudian masuk ya ke mahasiswa. Bagaimana akhlakul karimah kepada mahasiswa khususnya, seperti itu ya. Bisa mulai dari yang pertama, kita sebagai mahasiswa, akhlak kita kepada dosen ya, seperti mulai adabnya, etikanya kepada dosen, seperti itu, yang merupakan bagian dari akhlak. Mulai dari ngechat dosen, kemudian saat materi dari dosen kita diterangkan, kita dengarkan dengan baik ya, perhatikan dengan baik. Kemudian juga saat kita berjumpa dosen ya, bicara dengan baik-baik, kemudian tidak berlebihan dalam berbicara dengan dosen, dalam artian boleh dekat dengan dosen tapi tidak berlebihan, seperti itu. Kemudian juga dengan dosen juga jangan sampai kita memarahinya, tetap hormat seperti halnya guru, seperti itu. Kemudian juga akhlak kita saat sebagai mahasiswa pastinya di lingkungan kampus ya, saat berorganisasi, mungkin teman-teman dari Himasilva ya, mengikuti apapun peraturan, kemudian juga kewajiban segala macam akademik, hal-hal yang menjadi misalnya administrasi, pengurusan administrasi, diikuti alurnya. Kemudian juga diikuti juga dalam hal seperti operasional, misalnya dalam organisasi, misalnya waktu operasional sampai jam segini di kampus gitu ya. Kita ikuti dengan baik dan kita patuhi, seperti itu. Kemudian juga mahasiswa kemudian masuk ke dalam hal masyarakat ya, misalnya mulai dari tempat tinggal kita sendiri. Misalnya mahasiswa kita kan banyak tinggal di kos ya. Yang paling penting tuh biasanya mahasiswa kalau udah di lingkungan perantauan kan, tinggal di kosnya itu kalau ada gotong royong dari geci ataupun dari geci-geci setempat, itu kita ikut beraktif ya, berkontribusi, seperti itu bagian dari akhlak. Jadi jangan kita malah tidak ikut kalau ada gotong royong dari kampung setempat ya, seperti itu, tempat kita tinggal, kos kita, seperti itu bagian dari akhlak. Kemudian juga akhlak mahasiswa juga diperhatikan juga dalam hal misalnya hak dan kewajiban dalam, kemudian untuk dalam buat tugas segala macam tepat waktu diusahakan. Kemudian juga mengikuti alur yang ada seperti tadi, dan juga ikuti hak-hak dari kampus, misalnya dalam segi berpakaian. Kemudian ya, berpakaian untuk yang perempuannya mulai dari pakaian yang sopan ya, termasuk yang laki-laki. Yang perempuan misalnya tidak terlalu ketat pakaiannya, kemudian juga tidak transparan, seperti itu. Kemudian laki-laki juga yang sopan lah, ikuti pakai sepatu misalnya, seperti itu. Kemudian juga ya yang sesuai lah yang diminta dari kampus masing-masing, seperti itu. Tidak pakai sendal, kemudian tidak pakai kaos kalau kampus, seperti itu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menghormati. Dan juga pastinya untuk akhlak kita juga menjadi terbiasa seperti itu, karena bagian dari akhlak. Kemudian juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, kemudian ataupun fasilitas-fasilitas publik segala macam ya. Itu kita juga sebagai mahasiswa pastinya pasti tahu, kalaupun lagi tidak menjadi vandalis, mencoret-coret fasilitas yang diberikan oleh kampus ataupun dari pemerintah ataupun yang tempat kota kita tinggal di kampus, seperti itu, ataupun di mana saja. Saya lagi demo, itu tidak mencoret-coret boleh demo seperti itu mahasiswa, tapi tidak dengan vandalisme, seperti itu. Itu bagian dari akhlak kita sebagai mahasiswa khususnya. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan.
Baik bang, jadi di sini ada pertanyaan saya bang. Eh, Gini bang, apabila kan kita tadi ada abang bilang tadi akhlak kepada dosen, apalagi mencet bang, mencet dosen. Gini, ada dosen bang kan dia itu kita bisa bilang agak egois bang, kan karena semua dosen itu nggak sama, ada yang egoisnya tinggi. Jadi ada misalnya kan besok udah kuliah, masuk beliau, tetapi pas di hari H-1 kita sudah chat, beliau belum balas bang. Itu bagaimana itu bang? Mohon tanggapan bang. Baik. Memang ya, dari dosen itu memang ada yang banyak kepribadiannya juga. Kita sebagai mahasiswa berusaha untuk pastinya tetap menjaga ya akhlak kita, karena beliau bagaimanapun juga itu tetap dosen, tetap orang yang memberi ilmu kepada kita, tetap dosen ataupun guru. Jadi solusinya mungkin salah satunya dengan kita doakan selalu dosen itu lebih baik. Kemudian juga kalau misalnya dia juga agak susah, misalnya dalam hal hak kita sebagai mahasiswa daripada dosen tersebut, bisa kita habis langsung saja kita keluh kesahkan kepada yang berpihak, yang berwenang, maksudnya misalnya kepada dosen kaprodi kita seperti itu ya, ataupun dosen wali kita boleh minta bantuannya seperti itu dari untuk jadi perantara. Jadi jangan langsung dari kita untuk umat misalnya kan langsung dikeluarkan langsung ke dosen di depan dia seperti itu. Jadi secara perantara lewat sesama dosen bisa juga seperti itu. Mungkin dengan itu dia dosen tersebut yang bisa lebih sadar memperbaiki diri ya, akhlaknya pun juga bisa menghormati juga, karena kan mahasiswa sama-sama saling membutuhkan antara dosen dengan mahasiswa seperti itu. Nah seperti itu ya. Kemudian juga tambahan lain mungkin tadi akhlak kita selain pada kan Rasulullah rahmat sebagai rahmat bagi semesta alam ya. Jadi pada tumbuhan kemudian pada hewan pastinya kita juga selalu tahu bagaimana menjaga dan merawat ya itu, kemudian juga agar tidak merusak alam seperti itu. Nah, pastinya teman-teman yang dari Himasilva tahu lah, apalagi anak kehutanan pasti sangat cinta dengan tumbuhan ya kan, Masya Allah. Oke, ada lagi mungkin bang, pertanyaan mungkin dari saya mungkin tidak ada lagi bang. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang lain ingin mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Baik bang, ya, apa tambahan lagi dari abang bang? mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Memang itu dia akhlakul karimah penting sangat, seumur hidup kita tanamkan, kemudian kita jaga untuk iman kita seperti itu. Karena bagian dari kita sebagai orang Islam penting untuk berakhlakul karimah, bukan hanya moral. Kalau moral saja itu hanya untuk semua umat manusia, itu moral bisa. Tapi kalau kita harus berakhlak sebagai umat Islam, nah, seperti itu. Jadi bukan sekadar moral seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf, saya sebagai Al-Fakir masih banyak kekurangan, dan pastinya untuk diri pribadi juga nasihat ini sama-sama belajar. Kurang lebih mohon maaf. Afu minkum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya kajian dari pemateri kita ini. Mungkin kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain bisa menerapkan apa yang tadi yang disampaikan oleh pemateri di kehidupan sehari-hari. Bagi kawan-kawan yang lain ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar ya. Saya sebagai moderator pamit mundur diri. Kurang janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.